Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan pemerintah Provinsi Jakarta akan segera menertibkan praktik judi online. Langkah ini diambil setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan sekitar 600.000 lebih warga Jakarta yang terlibat dalam aktivitas judol. Senada dengan itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memaparkan ada sekitar 5.000 diduga penerima bansos terlibat aktivitas judi online. Di Jakarta ini terungkap sekitar 602.000 warga Jakarta terlibat judi online. Nah, yang ngeri nih, transaksinya mencapai 3,12 triliun. Ini Jakarta dengan 600.000 saja. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih banget. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS. Digunakan, memang nggak semua. Yang kita keluarkan itu misalnya ke KJP yang 700.000, KJMU 600.000. Tapi masih ada sekitar 15.000. Akhirnya uang kita ini, uang bansos ini larinya ke judi online. Nah, ini prihatin kita. Pemerintah tidak tinggal diam, langkah tindakan tegas pun akan diambil. Apakah melalui pendekatan atau penegakan aturan hukum yang tegas? Ya, itu tadi yang menjadi pertanyaannya. Apa langkah-langkah dan juga tindakan tegas apa saja yang akan diambil oleh pemerintah provinsi? Langsung saja kita tanyakan kepada para narasumber kami yang saat ini sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Di sebelah saya sudah ada Ciko Hakim yang merupakan juru bicara dari Gubernur Jakarta Pramono Anung. Selamat malam Bang Ciko, malam. Sehat selalu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya juga ada Mbak Devi Rahmawati yang merupakan pengamat sosial. Selamat malam Mbak Devi. Selamat malam, Mbak. Ya, terima kasih sudah hadir juga. Kami juga akan menyapa yang sudah terhubung bersama kami, Pak Natsir Kongah dari juru bicara PPATK. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Natsir. Assalamualaikum, Ya. selamat malam, apa kabar Mbak? Sehat, bahagia semua kita. Ya, sehat selalu. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Bang Ciko, langsung saja nih kita ingin menanyakan, terima bansos kok malah dijadikan untuk judol, Bang? Sedih ya? Sedih banget. Jadi prinsipnya begini, kita tahu bahwa bansos di Jakarta ini kalau dibandingkan daerah lain, jumlah penerimanya itu kan paling banyak. Ya, kita juga Pak Pramono Anung sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta juga sudah menekankan, menegaskan bahwa memang Jakarta harus dibangun dari bawah. Artinya apa? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, penerima KJP, penerima manfaat KJP jumlahnya dinaikkan dari jumlah 500 ribuan menjadi 707.000 sekian. Penerima KJMU sekarang sudah 17.000. Kita juga melakukan pemutihan ijazah dan lain-lain. Dan bahkan nanti ada dana bagi hasil yang berkurang di tahun depan. Sekitar 15 triliun, beliau menegaskan bahwa jangan mengutak-ngutik KJP, KJMU maupun pemutihan ijazah tersebut. Sehingga ini sudah menjadi semacam ideologi dalam tanda kutip ya pembangunan Jakarta ke depan, bahwa betul-betul untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bansos salah satunya, tentunya melalui hal-hal lain selain pelatihan, job fair dan lain-lain. Tetapi ini sudah menjadi komitmen. Nah, sangat disayangkan apabila memang sebagian dari penerima bansos tersebut adalah pemain judi online gitu. Dan tentunya ini kenapa disayangkan, karena kan dana keuangan kita ini kan terbatas, apalagi ke depan tadi transfer ke daerah yang turun, sehingga kan kalau kita bicara misalnya 700.000 penerima manfaat KJP, apakah itu cukup jumlah itu? Enggak, masih ada ratusan ribu lain yang sebenarnya memerlukan, ya kan, sehingga kita betul-betul mesti selektif. Nah, ketika ada yang masih memerlukan dan tidak mendapatkan, sedangkan yang mendapatkan sebagian adalah menggunakan uangnya untuk judi online, ini kan sangat disayangkan. Artinya ke depan kita akan memverifikasi data itu dulu ya. Apa yang disampaikan oleh PPATK tentu sangat bisa dipercaya, tapi kita akan verifikasi ulang apakah itu betul, data-datanya adalah penerima bansos, dan kemudian langkah yang berikutnya mungkin tidak langsung kita memutus, tapi juga melakukan penyuluhan. Ya, kita harus betul-betul melihat situasi, kondisi dan lain-lain. Dan apakah dan dalam verifikasi itu tentu akan kita lihat, jangan-jangan dia menggunakan dana tersebut karena sebenarnya kehidupannya udah cukup nih, gitu ya. Baik, kita langsung cross check saja kepada pihak PPATK, Mas Natsir. Ini sesungguhnya datanya seperti apa yang terbaru? Ya,
peningkatan dari judi online ini memang cukup signifikan ya. Bagaimana dari tahun ke tahun peningkatannya luar biasa ya. Kalau kita lihat di 2017 baru 2 triliun transaksi perputaran dana judi online, di akhir 2024 melonjaknya ribuan persen ya, menjadi 174 triliun dengan jumlah transaksi mencapai 117 juta. Selain DKI tentu juga daerah-daerah lain juga begitu besar, masif, sampai ke pelosok di daerah kita itu, Mbak. Nah ini sesuatu yang sangat memprihatinkan, di mana seharusnya bantuan pemerintah tadi dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan keluarga ya, konsumsi keluarga, ini dipakai untuk judi online. Iya. Nah yang menarik lagi kita lihat bagaimana keluarga, di banyak keluarga saudara-saudara kita itu mereka berpenghasilan 20.000, 200.000 sehari, itu hampir 50%-nya itu digunakan untuk judi online. Nah ini kan harusnya bisa beli susu anak ya, tapi digunakan untuk bermain judi, sehingga memang ini harus menjadi perhatian kita semua begitu. Ya, artinya PPATK juga terus mengupdate ya bantuan sosial yang dipergunakan untuk judol ini. Ya, terus kita pantau ya, sehingga program pemerintah yang cukup baik itu tepat sasaran, tepat guna, dan benar-benar dipakai untuk mensejahterakan kehidupan keluarga dari saudara-saudara kita yang ada. Harapannya kan begitu, sehingga ini kita terus ya semangat dan teruslah ikut memonitor dari penyaluran bansos yang ada. Tentu ya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh PPATK. Kita semua harus ikut bahu-membahu ya untuk menjaga agar dana bansos tadi itu tepat guna, tepat sasaran. Begitu. Baik, Mbak Devi, jika Anda melihatnya dari sudut kacamata pengamat sosial ini, fenomena ini seperti apa, khususnya bagi penerima bansos yang melakukan judi online? Ya tentu saja apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya kita nggak sendirian. Ini sudah menjadi pandemi global karena memang sejak pandemi khususnya judi udara ini luar biasa. Kenapa? Satu, pintu masuknya lewat game. Nah game itu membuat siapapun yang kemudian bermain judi online merasa ini bukan sesuatu yang berbahaya. Bahkan keluarga yang semestinya menjaga, mengingatkan, kemudian ketika melihat salah satu anggotanya kelihatannya bermain game, itu kemudian membiarkan. Padahal itu adalah judi. Yang kedua, memang dia didesain untuk selalu memberikan harapan palsu. Di tengah-tengah kondisi dunia, bukan hanya Indonesia dalam hal ini kita cukup beruntung, ekonomi kita masih relatif lebih baik. Itu memberikan janji yang selalu dikatakan mantranya mudah dan murah, bahkan dengan hanya 5.000 modalnya orang tidak akan terasa. Nah ini yang kemudian menjadi jebakan dan yang paling mengerikan adalah jelas pada akhirnya produktivitas. Karena ketika seseorang sudah kecanduan judi online, maka minimal dia kecanduan 3 hal. 1, kecanduan main gamenya. 2, kecanduan pornografinya karena pintu masuk lain adalah lewat pornografi. Dan ketiga, kecanduan judinya sendiri. Jadi ini akan betul-betul menjadi tsunami bagi keluarga, yang artinya kalau keluarga sudah lemah, negara yang juga akan bisa terguncang akibat judi online ini. Iya, Bang Ciko, dari Pemprov DKI Jakarta sendiri ini sudah berapa lama memantau kasus ini? Jadi prinsipnya mungkin sejak Pak Pram baru beberapa bulan dilantik ya, kita mendapatkan data terkait data di 2024 yang ada 15.000 katanya, yang kemudian data yang sekarang 5.000, dan ini juga menjadi concern utama tadi yang saya sampaikan, karena kita tahu permasalahan Jakarta ini kan utamanya kan gini rasio, jurang antara yang kaya dan yang miskin itu begitu luas, ya, begitu lebar. Dan ini kita akan upayakan dalam 5 tahun ke depan untuk ditutup jurang itu, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang betul-betul hidup di bawah kehidupan yang prasejahtera banget gitu ya. Nah, dan cara-caranya salah satunya melalui pemberian bansos. Nah itu tadi saya ulangi bahwa kebutuhannya itu tidak, walaupun kita sekarang mengatakan secara masif kita sudah memberikan KJP untuk 700.000, ya pemutihan ijazah, KJMU 20.000, hampir 20.000. Itu sesungguhnya makin banyak yang membutuhkan. Jangan sampai itu tadi ya orang-orang yang kita
penerima manfaat ini menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ini benar-benar menjadi concern kita, dan ke depan tentunya Dinas Sosial akan betul-betul melakukan tadi verifikasi, melakukan penyuluhan literasi digital, literasi ekonomi, literasi keuangan yang perlu juga disampaikan ke masyarakat. Dan tentunya setelah itu tentunya akan ada sanksi, mau tidak mau, karena kita harus bagaimana menyejahterakan yang ingin disejahterakan. Ya, gitu. Dari Pemprov sendiri memiliki data usia berapa yang bermain judul? Sampai sekarang kita belum mendapatkan data yang lengkap. Tentu PPATK yang lebih tahu ya. Langsung saja kita tanyakan kepada PPATK. Saya rasa kalau mungkin PPATK bisa melihat, karena dari transaksi keuangan biasanya usianya usia tertentu yang bisa mempunyai rekening atau apapun. Silakan Bang Nasir. Iya, jadi dari data yang ada pada kita, kalau kita lihat di tahun 2023, dari 3,7 juta pemain judi online ya, yang menyetor deposit dengan nominal kecil itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah 80%-nya, Mbak. Nah, itu adalah pelajar, mahasiswa ya, buruh, petani, ibu rumah tangga, pegawai swasta, dan lain-lain. Jadi rata-rata berpenghasilan rendah. Dari seluruh pemain yang ada itu 80% itu adalah berpenghasilan rendah. Dan banyak pelajar di antaranya. Kalau kita lihat data DKI ya, itu juga anak-anak ya, itu cukup banyak yang bermain judi. Termasuk ibu rumah tangga, anak-anak itu umur 10 tahun ke bawah, 11 tahun ke bawah gitu ya, maupun mahasiswa dan pelajar. Angkanya cukup signifikan ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan profesi ya, itu karyawan swasta ada 1,9 juta yang ikut bermain judi online. Ini data keseluruhan ya. Nah, buruh itu ada 8.000, lalu kemudian ada juga nih wartawan ya, pejabat negara, pengusaha, pegawai negeri, pensiunan, dan anak di bawah usia 11 tahun tuh ada 1.160 yang ikut bermain judi. Kalau dari sisi jenis kelamin, itu pria ada 1,7 juta, wanitanya 583.799 yang bermain judi online. Nah, ini cukup mengkhawatirkan ya, karena banyak ibu rumah tangga yang bermain judi online juga gitu. Nah, saya tambahkan dari apa yang disampaikan Mbak Devi, itu selain terlilit dari judi online, ya, mereka juga banyak yang terlilit dengan pinjaman online dan prostitusi tadi, sebagaimana digambarkan oleh Mbak Devi. Begitu, Mbak. Ya, Mbak Devi, ini artinya yang pihak-pihak yang terlibat dalam judi online ini adalah yang berpenghasilan rendah, bahkan ibu rumah tangga, Mbak Devi. Ya, kita tahu bahwa perempuan itu kan memiliki tanda kutip tanggung jawab sosial sebagai pengelola keuangan rumah begitu ya. Nah, ini yang kemudian judi online ini seakan-akan masuk sebagai salah satu alternatif untuk bisa juga menambah pendapatan keluarga. Nah, menarik tadi yang disampaikan oleh beliau bahwa beban keempat yang menarik lagi adalah tadi bagaimana kemudian terjebak pada pasir hisap pinjaman online. Karena memang di Amerika sendiri bahkan masyarakat dengan pendidikan yang sudah sangat tinggi, data terakhir itu menunjukkan sedikitnya 5 juta orang Amerika juga terjebak pada judi online. Artinya ini bukan persoalan pendidikan tinggi atau rendah, ini memang menjadi penyakit silent killer, kanker yang menggerogoti masyarakat bahkan di negara-negara maju sekalipun. Ya, Bang Ciko, sesungguhnya celahnya ada di mana sehingga bansos ini bisa disalahgunakan? Nanti dulu ya, Bang Ciko, kita tahan sejenak. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.